Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nadia Yunimarta dengan NIM 24623104 dan rekan saya Dita Prihatini dengan NIM 2462220004. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai designing whistleblowing policy and regulation for high context cultures, a case study in Indonesia. Next. Nah, tujuan pada bab ini adalah untuk mendeskripsikan hasil kajian suap dan whistleblowing di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Republik Indonesia. Suap yang dimaksud dalam bab ini adalah pemberian atau janji suatu bantuan ataupun imbalan kepada pegawai Departemen Pajak, baik perorangan maupun kelompok, dengan tujuan mempengaruhi mereka agar bertindak demi keuntungan si pemberi. Misalnya dengan mengurangi kewajiban perpajakan dan atau mempercepat pelayanan. Nah, pelaporan pelanggaran atau whistleblowing didefinisikan sebagai pengungkapan praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah yang dilakukan oleh anggota organisasi di bawah kendali pemberi kerja kepada orang atau organisasi yang mungkin dapat mengambil tindakan. Nah, studi di Indonesia ini berbeda dengan berbagai studi besar yang dilakukan dalam konteks budaya barat. Bab ini menggunakan Planned Behavior Theory atau PBT atau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia yang berarti teori perilaku terencana yang diadaptasi dari penelitian Park dan Blankenship pada tahun 2009, yakni untuk menyelidiki hubungan antara perhatian, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dan diniatkan untuk melakukan pelaporan pelanggaran, serta saluran pelaporan yang disukai dalam budaya konteks tinggi seperti di Indonesia ini. Nah, penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan memasukkan persepsi kemudahan atau kesulitan mendapatkan pekerjaan lain, serta adanya bukti yang kuat dan cukup untuk membenarkan pengungkapan sebagai variabel yang dapat merangsang kecenderungan individu untuk melaporkan suatu pelanggaran. Meskipun beberapa peneliti terkemuka dalam studi whistleblowing ini, seperti Michelle et al. Pada tahun 2013, ia berpendapat bahwa studi whistleblowing ini kurang memiliki teori fundamental. Nah, sedangkan penelitian ini sudah menerapkan Universal Dignity Theory of Whistleblowing atau UDTW yang dikemukakan oleh Hoffman dan Miss Nolte pada tahun 2011 sebagai teori dasar. Nah, di mana sebagaimana dikemukakan oleh mereka bahwa pelaporan pelanggaran diperbolehkan dan merupakan kewajiban sepanjang hal tersebut yang merupakan cara paling efektif untuk mendukung martabat semua pihak terkait pemangku kepentingan. Nah, prinsip ini mengarah pada kondisi-kondisi tertentu untuk melaporkan pelanggaran etika. Yang pertama, dengan memberikan bukti kuat berdasarkan perilaku ilegal atau tidak etis yang serius yang dilakukan oleh suatu organisasi atau stafnya yang disengaja untuk melanggar martabat para pemangku kepentingannya. Dan yang kedua, partisipasi organisasi dalam ketidaktahuan yang disengaja untuk melakukan suatu kesalahan atau kegagalan organisasi dalam mengambil tindakan perbaikan. Nah, adapun prinsip-prinsip kunci dalam teori dasar ini memuaskan penyelidikan, karena dalam penelitian ini menekankan pada penyelidikan perasaan dan memiliki bukti jenis tindakan pelanggaran hukum tertentu atau penyuapan. Nah, persepsi terhadap budaya kepemimpinan dan keseriusan organisasi untuk menyelidiki laporan serta pertimbangan pembalasan sebagai anteseden mendasar dari niat untuk melakukan whistleblow. Penelitian ini juga berupaya memanfaatkan prinsip teori whistleblowing yang dikembangkan oleh Hoffman dan McNulty pada tahun 2019 untuk konteks Indonesia, meskipun teori tersebut berasal dari Amerika Serikat.
Nah, mengikuti argumen tersebut bahwa hal ini dimaksudkan untuk diterapkan pada negara dan budaya lain. Next. Next. Nah, background story pada studi ini, penelitian ini memilih penyuapan sebagai jenis pelanggaran yang akan diselidiki karena ada beberapa alasan dibandingkan dengan jenis pelanggaran tertentu lainnya yang mungkin terjadi. Nah, yang pertama, suap di DJP ini telah menarik animo masyarakat yang besar di Indonesia, ditandai dengan perhatian terhadap apa yang biasa disebut dengan kasus Gayus. Kasus suap paling terkenal di DJP ini menarik minat masyarakat besar dan menjadi latar belakang penelitian ini. Seorang pejabat DJP dengan nama Gayus Halomuan Tambunan, di mana dia ini seorang pegawai berpangkat rendah yang membantu perusahaan untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakannya secara ilegal dengan menerima kekayaan sebesar 74 miliar atau 8,5 US dollar. Meskipun Gayus ini dijatuhi hukuman selama 10 tahun penjara, ia menggambarkan bahwa dirinya ini ikan kecil, di mana jika dibandingkan dengan perilaku kesalahan yang jauh lebih besar di DJP lainnya. Nah, dengan menguatkan pernyataannya, analisis ini menunjukkan bahwa terdapat mafia pajak yang signifikan dalam organisasi tersebut. Nah, selain itu, survei yang dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, Welfare Initiative for Better Societies, yang dikutip dalam Pramudatama pada tahun 2012 menunjukkan bahwa Indonesia akan kehilangan sekitar 50% atau sekitar 521 triliun atau 55,9 miliar US dollar pendapatan pajaknya sebagai dampaknya pelaku kejahatan di lingkungan departemen atau DJP yang memanfaatkan penyimpangan peraturan perpajakan dengan bekerja sama dengan wajib pajak yang bertugas pajak secara tidak resmi atau ilegal. Nah, jadi secara resmi DJP ini berpendapat bahwa sistem pelaporan pelanggaran internal telah membantu organisasi mendeteksi dan mengungkap kasus suap di lingkungan kementerian. Namun, mengingat dugaan Gayus mengenai adanya mafia pajak, dan laporan adanya budaya korupsi sebagaimana dicatat oleh Rizal pada tahun 2011, kasus-kasus yang diidentifikasi sejauh ini mungkin dianggap hanya kasus teratas, dan penyuapan masih terus terjadi pada sebagian besar yang tidak berpengaruh. Alasan selanjutnya untuk fokus pada penyuapan adalah untuk mengisi kekosongan dalam literatur pelaporan pelanggaran atau whistleblowing. Nah, dalam jenis pelanggaran ini, penelitian ini berfokus pada jenis pelanggaran tertentu, sebagian besar didasarkan pada seperti pelecehan seksual, atau studi lain itu berfokus pada niat siswa untuk mengungkapkan penghinaan. Namun juga karena pelanggaran spesifik ini sesuai dengan karakteristik organisasi dan kepentingan, jadi karakteristik suatu organisasi dapat menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap pelanggaran yang berbeda. Misalnya, perusahaan yang sangat berorientasi pada keuntungan yang mungkin akan berkompromi dengan penghindaran pajak, namun tidak melakukan penggelapan karena
hal tersebut dianggap mengurangi keuntungan. Next. Nah, berikutnya definition of bribery and scope. Nah, penyuapan secara umum ditetapkan dan diterima secara luas sebagai salah satu bentuk korupsi. Nah, itu menurut OECD pada tahun 2008. Meskipun kata penyuapan dan korupsi secara jelas mengacu pada pengalihan sumber daya yang dalam, beberapa hal buruk banyak organisasi masih merasa sulit untuk mengidentifikasi dan menjelaskan apa itu penyuapan dan korupsi, terutama untuk membawa manfaat bagi perusahaan. Istilah-istilah tersebut mulai dari karakteristik umum hingga deskripsi yang lebih operasional. Selain itu, penelitian yang sama mencatat bahwa mengidentifikasi toleransi terhadap praktik yang berbeda budaya dalam budaya yang berbeda sebagai alasan untuk melakukan suap dan praktik korupsi lainnya dapat menimbulkan beberapa kesulitan dalam implementasi. Misalnya, banyak organisasi di berbagai negara telah memanfaatkan pemberian hadiah dan hiburan sebagai imbalan atas bantuan sebagai bentuk transaksi ekonomi yang spesifik secara budaya. Namun, hanya ada sedikit bukti yang diketahui mengenai bagaimana membedakan antara praktik yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Dalam konteks bisnis dan budaya Tiongkok, misalnya kegagalan dalam melakukan timbal balik atau menerima dan memberi dapat menyebabkan hilangnya gengsi, muka, atau rasa saling percaya. Nah, selanjutnya definisi yang umum adalah penyalahgunaan jabatan publik atau swasta untuk keuntungan pribadi. Nah, definisi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengembangan kebijakan, peningkatan kesadaran, dan penjabaran strategi anti korupsi. Pakar lain menggambarkan suap sebagai tindakan apapun yang mencakup permintaan timbal balik secara eksplisit atau bantuan demi bantuan. Nah, itu menurut Lambsdorff dan Frank pada tahun 2010. Nah, demikian pula Donaldson pada tahun 2001 ya berpendapat bahwa mengidentifikasi suap adalah hasil dari hubungan berbasis tawar-menawar antara dua pihak yang melanggar standar hukum dan moral yang berlaku di sebagian besar negara. Nah, sementara menurut Lancet pada tahun 2006 memandang definisi suap yang muncul dalam undang-undang domestik di sebagian besar negara-negara dan dalam publikasi akademis sebagai pemberian keuntungan untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan secara tidak wajar. Nah, namun lebih tepatnya karena penelitian ini berfokus pada praktik penyuapan pada organisasi pelayanan publik di Indonesia, maka pengertian suap didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang dikutip oleh Winarto pada tahun 2014. Meskipun undang-undang ini membahas korupsi dan tidak secara jelas mendefinisikan penyuapan, isi pernyataan tersebut memenuhi definisi penyuapan seperti diidentifikasi dalam penelitian yang dilaporkan sebelumnya. Dengan demikian, suap diartikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai dalam negeri atau penyelenggara negara atau penyelenggara negara tersebut melakukan sesuatu atau tidak. Terlebih lagi, karena penelitian ini mengacu pada Departemen Perpajakan, maka suap dalam konteks ini hanya sebatas memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai pajak dengan tujuan agar pegawai pajak itu mengurangi kewajiban perpajakannya dan atau mempercepat pelayanannya. Nah, meskipun suap besar-besaran seperti yang dikaitkan dengan uang dalam jumlah besar mendapat perhatian paling besar dari media dan publik.
Nah, bab ini juga mencakup pertimbangan suap tingkat rendah seperti makanan gratis, tiket gratis, tip yang dapat mengundang penyimpangan lebih jika dibiarkan. Nah, persoalan ini penting khususnya dalam budaya konteks tinggi negara-negara yang digambarkan oleh Hall pada tahun 1976 sebagai negara yang bersifat kolektivis, menghargai hubungan interpersonal dan berkomunikasi secara implisit, yaitu sangat bergantung pada konteks seperti di Indonesia ini. Next. The weakness of existing laws atau kelemahan hukum yang ada. Jadi permasalahan lain yang memperkuat kekhawatiran mengenai penyuapan dan pelanggaran terkait yang dilakukan oleh pejabat DJP adalah lemahnya undang-undang pelaporan pelanggaran atau whistleblowing yang ada di Indonesia ini, baik dalam hal kecukupan prinsip dan ketentuan, bahkan dalam implementasinya. Menurut Suyatno dan kawan-kawan pada tahun 2015. Dibandingkan dengan prinsip-prinsip internasional yang diterima, Undang-Undang Pelaporan Pelanggaran di Indonesia ini menunjukkan keterbatasan besar karena tidak adanya saluran pelaporan eksternal kepada pihak ketiga, anonimitas, kerahasiaan, atau prosedur pengungkapan internal dalam upaya hukum dan transparansi. Nah, selain itu, Badan Perlindungan Saksi dan Korban dilaporkan kekurangan dana, tidak efektif, terbatas dalam cakupan geografis, kurang mendukung teknologi dan keterampilan sumber daya manusia, serta penunjukannya tidak terlepas dari keterlibatan politik. Nah, sebagaimana disebutkan dalam bab ini, perbedaan perspektif aparat penegak hukum mengenai perlindungan saksi dan korban mengakibatkan kurangnya koordinasi dan dapat menimbulkan konflik antar pihak terkait. Nah, yang terakhir, Hoffman dan McNulty berargumentasi bahwa tidak masuk akal untuk mengharapkan seseorang mengungkapkan perbuatan salahnya jika dengan melakukan hal tersebut akan membahayakan individu atau orang yang mereka cintai tanpa ada perlindungan hukum yang memadai. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun peraturan merupakan hal yang penting, namun peraturan tersebut mungkin tidak cukup dan penting untuk memahami serta menyesuaikan praktik tata kelola untuk memungkinkan prediktor yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melaporkan permasalahan suap menyuap. Nah, kesimpulannya, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan faktor kunci pada stabilitas jangka panjang, dan hal ini tidak dapat ditegakkan dari luar. Namun, hal ini paling baik dikembangkan secara organik, didukung oleh akar yang kuat dalam masyarakat. Next. Nah, konseptual framework-nya yang diidentifikasi didasarkan pada 3 konstruksi inti dari apa yang dikenal sebagai Planned Behavior Theory atau PBT. Nah, yang pertama, attitude. Attitude atau penentu niat yang pertama adalah sikap atau attitude yang mengacu pada respon individu baik atau buruk terhadap suatu objek, orang, entitas, peristiwa, atau perilaku tertentu. Hal ini berdasar pada keyakinan yang menonjol tentang konsekuensi dari perilaku dan evaluasi subjektif dari konsekuensi tersebut. Nah, penelitian ini memanfaatkan konsekuensi positif dari pelaporan pelanggaran atau whistleblowing berdasarkan tujuan Undang-Undang Perlindungan Pelaporan Pelanggaran
termasuk pencegahan kerugian terhadap suatu organisasi, pengendalian korupsi, peningkatan kepentingan publik, dan keyakinan karyawan tentang tanggung jawab perannya, serta kepuasan moral. Para peneliti menyimpulkan bahwa responden mempunyai sikap positif terhadap whistleblowing, yang berarti karyawan setuju bahwa whistleblowing mempunyai dampak positif eh, dan penting untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Namun, hal yang menarik adalah bahwa sikap positif tersebut terhadap pelaporan pelanggaran, per individu menganggap hal tersebut benar secara moral dan perlu. Tidak berarti semua orang akan mengungkapkan kesalahannya ketika saatnya tiba untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, faktanya hanya sedikit yang benar-benar mengambil tindakan itu. Yang kedua, subjective norms. Penentu niat yang kedua itu adalah norma subjektif yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Nah, hal ini merupakan cerminan keyakinan normatif individu mengenai persetujuan atau penolakan oleh individu atau kelompok rujukan penting dalam kaitannya dengan perilaku tertentu. Nah, norma subjektif ini diukur dengan keyakinan normatif tentang apa yang dipikirkan orang lain yang harus dikalikan setiap keyakinan dengan motivasi individu ya untuk patuh. Nah, Gani pada tahun 2013 mengemukakan bahwa subjektif sebagai produk harapan kali nilai. Sejumlah besar peneliti juga berpendapat bahwa kehadiran atasan atau dukungan rekan kerja mempunyai hubungan positif dengan pemberitaan, yaitu yang dikemukakan oleh Brown pada tahun 2008 dan kawan-kawannya. Lebih lanjut, seperti Shepard dan kawan-kawan pada tahun 1988, dia juga berpendapat bahwa kombinasi antara sikap dan norma subjektif menjadi landasan utama model untuk menjelaskan berbagai anteseden dan niat melakukan whistleblowing. Inkonsistensi hasil terkait dengan variabel terakhir ini. Namun, hal ini dapat ditemukan dalam sebuah penelitian di DJP Indonesia yang mengungkapkan bahwa dukungan atasan tampaknya tidak mempengaruhi niat pegawai untuk melaporkan perbuatan yang salah. Nah, yang terakhir behavior control. Nah, penentu niat yang terakhir ini adalah kontrol perilaku yang dirasakan. Hal ini didefinisikan sebagai kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan suatu perilaku yang bergantung pada efikasi diri individu dan persepsi faktor lingkungan yang lebih luas untuk mendukung atau menghambat kinerja. Nah, faktor penentu ketiga ini muncul karena keterbatasan yang terdapat pada sikap dan norma subjektif sebagai prediktor niat individu. Berdasarkan teori ekspektasi, dorongan bagi individu untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan di institusi dipandang sebagai fungsi dari potensi keberhasilan ekspektasi atas hasil tertentu yang diinginkan. Misalnya, penghentian pelanggaran atau perhatian organisasi terhadap keluhan mereka. Nah, temuan ini konsisten dengan studi empiris menurut Brown pada tahun 2008. Yang keduanya mengungkapkan bahwa atasan utama individu melaporkan pelanggaran adalah yang pertama, jaminan bahwa pelapor akan dilindungi dari tindakan pembalasan apapun. Dan yang kedua, jaminan bahwa pengungkapan tersebut akan diselidiki secara serius. Jadi untuk memprediksi niat dengan lebih akurat, kita dapat mengatakan bahwa niat tidak hanya didasarkan pada sikap dan norma subjektif, namun juga perilaku yang dianggap berada di bawah kendali seseorang atau harapan yang mungkin berhasil. Jadi perlu ditekankan bahwa penekanannya adalah pada pengendalian yang dirasakan. Karena pengendalian aktual sulit atau mungkin mustahil untuk diprediksi karena banyaknya faktor alam yang tidak dapat diantisipasi
yang dapat menghambat seseorang untuk melaksanakan niat tertentu. Nah, elemen ketiga dari kontrol perilaku ini yang dirasakan telah ditambahkan dan digunakan dalam model perilaku yang direncanakan melalui beberapa uji laboratorium yang menunjukkan akurasi yang lebih besar dalam prediksi niat dan pencapaian tujuan dibandingkan hanya berdasarkan sikap dan norma subjektif. Bukti tambahan disajikan oleh McConnell dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan adalah prediktor ekspektasi yang paling konsisten dengan kekuatan asosiasi yang meningkat seiring waktu. Yang penting, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Musmer Magnus dan Viswesvaran pada tahun 2005, niat untuk melapor seringkali tidak diikuti dengan tindakan nyata. Beberapa variabel yang terikat dengan ketegangan antara niat dan tindakan telah diidentifikasi. Nah, yang terakhir di bagian saya ini preference of reporting channels. Banyak peneliti yang menaruh perhatian pada peran jalur pelaporan dalam pelaporan pelanggaran baik secara anonim maupun non-anonim. Dan ditunjukkan ke saluran pelaporan internal atau eksternal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa keberadaan saluran anonim akan mempengaruhi kemungkinan pelaporan ke saluran non-anonim. Preferensi terhadap saluran pelaporan juga terkait dengan dugaan adanya tindakan pembalasan. Hasil negatif dari sudut pandang pelapor non-anonim sebelumnya mengurangi niat pelaporan non-anonim partisipan, sementara hasil negatif ini tidak menurunkan niat pelaporan anonim partisipan. Park dan Blankenship pada tahun 2009 berpendapat bahwa preferensi untuk menggunakan saluran pelaporan internal secara signifikan dipengaruhi oleh sikap responden, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, dengan pengecualian hubungan antara whistleblowing eksternal dan kontrol perilaku yang dirasakan dalam arah yang diperkirakan, namun tidak signifikan. Berbeda dengan penelitian awal yang hanya menawarkan dua jenis saluran pelaporan, baik internal maupun eksternal, penelitian ini memperluas preferensi ke 8 kombinasi jenis saluran pelaporan serta mengakomodasi kemungkinan responden memilih untuk tidak melapor. Pendekatan ini juga berupaya mengikuti saran Olsen pada tahun 2014 untuk menyelidiki berbagai jalur pelaporan dalam kaitannya untuk menemani efektivitas dalam mendorong karyawan untuk melaporkan. Terlebih lagi, jika responden tidak mau melapor. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan terbuka yang mencoba menyelidiki alasan mereka, seperti yang disarankan oleh Jorkello dan Bai pada tahun 2014, mengidentifikasi para pengamat dan alasan mereka untuk tetap diam sangat penting dalam mengukur pelaporan pelanggaran yang sebenarnya. Temuannya mungkin bisa membedakan dan mengidentifikasi variabel-variabel yang mungkin mendorong atau menghambat individu untuk melaporkan perbuatan salah seperti yang ada pada saat ini dalam kerangka kerja dan kemungkinan variabel-variabel baru. Dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini juga mencoba untuk mengaitkan antara niat dan pelaporan pelanggaran atau whistleblowing yang sebenarnya. Sebuah pendekatan yang sejauh ini hanya dilakukan sedikit. Untuk alasan praktis, temuan ini akan sangat berguna untuk memahami mengapa anggota internal DJP lebih memilih jalur internal atau eksternal yang baik anonim maupun non-anonim. Dan temuan ini dapat mengarahkan pada penelitian di masa depan untuk mengkaji yang pertama, pentingnya peran jumlah penerima yang secara efektif menyelesaikan laporan pelapor. Yang kedua, pentingnya melatih manajer dan staf hotline untuk menangani laporan. Dan yang terakhir, kebutuhan untuk mengetahui seberapa efektif DJP memasukkan saluran pelaporan dibandingkan dengan saluran pelaporan yang dikelola oleh otoritas lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dita. Oke, oke.
Ya, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai contribution to knowledge atau kontribusinya terhadap pengetahuan. Meskipun kerangka konseptual pada bab ini didasarkan pada studi Park dan Branskinstop di tahun 2009, kerangka konseptual ini dirancang dengan model yang lebih komprehensif dengan menambahkan variabel-variabel penting lainnya, termasuk faktor budaya seperti yang diidentifikasi dalam literatur. Dapat dikatakan bahwa kombinasi dari faktor-faktor penentu yang dipilih dalam kerangka kerja konseptual peneliti akan menjadi yang pertama untuk membahas pengaruh yang paling penting terhadap niat individu untuk melaporkan penyuapan. Dengan demikian, pada bab ini akan mengisi beberapa kesenjangan serta memperluas literatur. Sebagai contoh, budaya organisasi yang berdasarkan 6 mekanisme gaya kepemimpinannya diteliti dalam literatur whistleblowing di Indonesia. Meski begitu juga dengan variabel lain seperti persepsi kemudahan atau kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lain, serta persepsi memiliki bukti yang cukup terkait dengan pelanggaran serius seperti penyuapan. Selain itu, kerangka kerja ini akan mendukung investigasi terhadap preferensi karyawan ketika melapor, baik melalui jalur internal maupun eksternal dengan cara anonim atau non anonim atau dengan tidak melaporkan kasus pelanggaran. Kombinasi antara preferensi saluran pelaporan, anonimitas dan niat untuk tidak melaporkan belum pernah diteliti dalam konteks di Indonesia dan DJP. Nah, studi ini merupakan studi pertama juga yang meneliti variabel-variabel tertentu dan niat untuk melaporkan penyuapan di lembaga pemerintah atau DJP di Indonesia. Penelitian tentang jenis pelanggaran tertentu sangat penting, bukan hanya karena studi whistleblowing yang berfokus pada pelanggaran tertentu sangat langka dan membutuhkan lebih banyak penelitian tentang masalah ini, tetapi juga karena para peneliti itu perlu menyelidiki jenis pelanggaran tertentu sesuai dengan karakteristik dan kepentingan organisasi. Selain itu, jenis pelanggaran berat atau ringan dapat berbeda di antara negara-negara tergantung pada perbedaan budaya dan kelembagaan. Nah, studi ini menjadi lebih penting karena fitur penghindaran pajak yang berkaitan dengan penyuapan memberikan keuntungan baik kepada pemberi maupun penerima suap. Yang pertama, sejauh mana next. Ya, selanjutnya yang pertama itu sejauh mana prediktor yang dipilih mempengaruhi niat pegawai DJP untuk melaporkan penyuapan. Apa saja faktor utama yang mempengaruhi niat pegawai DJP? Apa saja faktor utama yang mempengaruhi niat pegawai DJP untuk melaporkan penyuapan? Dan yang ketiga, sejauh mana variabel-variabel yang dipilih mempengaruhi pegawai DJP untuk melaporkan atau tidak melaporkan penyuapan, apa saja saluran pelaporan yang lebih disukai, misalnya internal atau eksternal, anonim atau tidak anonim, begitu. Next. Nah, di sini kita masuk di bagian metodologi daripada penelitian menguji kerangka kerja konseptual dengan menggunakan metode campuran, tetapi terutama mengandalkan metode kuantitatif dengan menggunakan survei berbasis kertas dan online atau biasa disebut sebagai pertanyaan tertutup. Nah, untuk mendapatkan lebih banyak wawasan responden ditanya dengan pertanyaan terbuka atau dengan pendekatan kualitatif.
Berdasarkan jawaban responden, temuan-temuan tersebut dianalisis untuk menguji hubungan antara sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan niat pegawai DJP untuk mengungkapkan penyuapan, baik melalui jalur pelaporan internal maupun eksternal, baik secara anonim dan maupun non-anonim atau tidak melapor. Nah, untuk yang pertama selanjutnya, nah, di sini ada preliminary atau pendahuluan temuan karena analisis kuantitatif belum selesai dilakukan. Studi ini menyajikan temuan awal yang diambil dari jawaban kualitatif atas pertanyaan terbuka yang diperoleh dari kuesioner cetak yang terutama difokuskan untuk menyelidiki alasan responden untuk tidak melaporkan penyuapan. Dari 696 survei yang telah diisi, 545 atau 78% menyatakan bahwa mereka akan melapor kepada pihak yang berwenang jika mereka melihat penyuapan terjadi di tempat kerja. Namun, sebesar 118 atau 17% tidak ingin melaporkannya. Sementara itu 33 atau 5% sisanya tidak menjawab pertanyaan. Dari 118 responden yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melaporkan penyuapan, 70 atau 59% memberikan komentar terkait dengan alasan mereka tidak melaporkan. Seperti yang disarankan oleh Bjorkello dan Bai di tahun 2014 mengidentifikasi alasan pengamat untuk tetap diam sangat penting untuk menentukan pelaporan yang sebenarnya. Temuan ini akan memperjelas perbedaan antara variabel-variabel yang dapat mendorong atau menghambat individu untuk melaporkan pelanggaran. Nah, kata-kata kunci yang diidentifikasi dari setiap tanggapan responden dan kemudian diintegrasikan. Langkah selanjutnya adalah analisis kata-kata kunci menggunakan NVivo untuk mengidentifikasi frekuensi kata tersebut. Namun perlu diingat bahwa meskipun fungsi terhadap data karena sebagian besar responden memberikan kalimat yang pendek, jelas, dan ringkas serta menjawab dengan bahasa yang sederhana, hanya ada sedikit kesulitan dalam menginterpretasikan jawaban mereka. Nah, dalam analisis NVivo seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping ini, 3 kata kunci yang paling banyak diulang adalah takut, bukti, dan melaporkan. Melaporkan di sini digunakan dalam konteks preferensi pelaporan kepada atasan langsung, dan hal ini sangat konsisten dengan budaya menghindari resiko dalam konteks yang tinggi. Kata-kata lain yang memiliki makna yang mirip dengan takut seperti resiko dan beresiko yang berarti resiko juga sering muncul. Mengetahui yang mana yang paling sering diulang dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi tema dan konsepnya. Nah, dari 70 responden yang ingin melapor ke pihak berwajib, mereka dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok utama. Kelompok pertama, 30 responden atau 43% sebagai mayoritas tidak mau melapor karena takut akan konsekuensi atau pembalasan dan atau tidak percaya dengan sistem yang ada. Misalnya rendahnya kepercayaan terhadap lembaga karena mereka percaya bahwa tidak ada perlindungan terhadap kerahasiaan. Investigasi untuk kedepannya akan diarahkan pada analisis kuantitatif dari data. Analisis ini akan menyelidiki semua faktor penentu seperti sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Karena saat ini hubungan antara variabel-variabel yang diselidiki dengan niat pegawai DJP untuk melaporkan penyuapan belum dapat disimpulkan. Selain itu, preferensi pegawai untuk menggunakan saluran pelaporan eksternal maupun internal secara anonim atau non-anonim dengan kondisi yang ada juga belum dapat disajikan dalam bab ini. Nah, faktor yang paling berpengaruh bagi pegawai DJP untuk
melaporkan atau tidak melaporkan penyuapan di dalam organisasi juga masih dalam tahap investigasi. Next. Nah, di sini bagian conclusion, konsisten dengan Hofstede di tahun 2005, penelitian ini menemukan bahwa orang Indonesia itu cenderung memiliki jarak kekuasaan yang tinggi dan budaya kolektivis, dan sebagian besar karyawan mengharapkan atasan dan rekan kerja untuk memperhatikan mereka sebagai imbalan atas penghargaan, kepatuhan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam hal whistleblowing, para pemimpin Direktorat Jenderal Pajak harus mempromosikan, mendorong, dan mendukung pegawai untuk melaporkan segala bentuk penyuapan yang terjadi. Selain itu, para pemimpin harus menginternalisasi norma-norma sosial untuk tidak terlibat dalam penyuapan dan menjadikan penyuapan sebagai musuh bersama bagi seluruh masyarakat, karena individu dari budaya individu yang tinggi mungkin merasa kecil hati karena orang lain tampaknya tidak ingin mendukung niat mereka untuk melakukan pelaporan. Selain itu, karena mayoritas responden menilai bukti sebagai salah satu faktor terpenting untuk melaporkan penyuapan, maka diperlukan lebih banyak transparansi dalam pekerjaan untuk meningkatkan akuntabilitas dan dokumen tertulis. Nah, jika norma sosial mengawasi satu sama lain, kurangnya transparansi yang tulus dapat memperburuk masalah-masalah yang berkaitan dengan korupsi. Tidak terbatas pada pihak internal, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak harus memperluas hak untuk mengajukan permohonan keterbukaan informasi pemerintah, karena akses terhadap informasi yang terbuka merupakan syarat untuk menjalankan pemerintahan secara sah dan efektif. Selain itu, Bring dan lain-lain di tahun 2013, mereka menyimpulkan bahwa mayoritas lebih memilih untuk menggunakan jalur pelaporan internal sebelum melaporkan kepada pihak eksternal. Namun hal ini tergantung pada kekuatan bukti yang mendukung klaim tersebut. Kesimpulannya, transparansi dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan membantu mendukung kredibilitas departemen. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Dita Prihatini dan Mbak Marta pamit undur diri. Terima kasih.